Kita kan ada BPK lagi kan. Kalian tahu BPK loh. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, Tuhan pun nggak bisa menghukum siapapun. Jadi kalau BPK menyatakan ada kerugian negara, kamu dipanggil-panggil tuh. Kayak saya tuh dipanggil-panggil. Walaupun akhirnya juga bingung, nggak ruginya di mana gitu loh. Nah inilah, kita ini terlalu banyak oknum. Kita cuma disuruh yang Menteri BUMN ngawasin. Kalau ditanya lebih efektif mana, dari awal saya sudah bilang, kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Yang tahu BPK loh. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, Tuhan pun nggak bisa menghukum siapapun. Saya tanya, kok bisa bagi bonus cucuk perusahaan sampai 230 miliar lebih untuk 4 direksi? Gila apa? Mereka jawabnya itu nggak? Memang nggak perlu minta izin komisaris kok. Komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk. Di sini suruh pecat direktur utama, direktur SDM ngeyel, nggak mau pecat langsung. Alasan belum ketemu bukti. Ada yang ngatain saya tai, disebarin di WAG semua. Ngatain saya macam-macam. Ini pegawai nih. Saya bilang itu ada sanksinya, ada pasalnya. Dia balas saya, betul nggak? Bapak tuntut dulu di polisi. Udah dapat tuntut, udah boleh pecat. Ikut main. Ada dapat komisi, dapat fee. Pak dibayar oleh negara sebagai komisaris utama Pertamina bekerja, bukan ngebacot di luar. Dari awal banyak sekali pernyataan Pak Ahok itu yang memberikan citra negatif sebenarnya kepada Pertamina. Masalah karena mulut Pak Ahok yang menjadi viral. Komutnya kebanyakan bacot, kebanyakan ngomong, bukan kebanyakan kerja gitu loh. Pak Ahok tuh bisa ngancam-ngancam direktur SDM. Saya bisa copot Bapak sebagai direktur SDM. Bahwa pernyataan Pak Ahok ingin membubarkan Pertamina itu adalah pernyataan maladministrasi. Dia bilang saya komisaris rasa dirut. Saya bilang enggak, saya dirut nyaru komut. Saya bilang. Presiden udah teriak-teriak bangun kilang, perbaharui kilang. Presiden bilang 5 tahun lewat gitu aja tuh, nggak ada yang dibangun. Saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini dari 5 yang ingin kita kerjakan, 1 pun nggak ada yang berjalan. Iya dong, kalau mau lawan orang-orang brengsek ya masih jadi penguasa lah. Takut. Nanti demo lagi nih, kalau Ahok mulai berkiprah. Kalau kalian benar, yang rasis-rasis kalau benar, saya berhenti berpolitik kok. Tapi kalau lu munafik, gue hajar, gue lawan, gue bilang. Supaya kamu mempunyai pengertian yang benar. Sama seperti saya mempunyai pengertian benar tentang Allah. Sebenarnya menista agama lagi. Kan Arab kan dianggap khusus. Jadi orang bilang, Cina kafir. Kafir lo. Cina lo, pulang ke Tiongkok. Kalau dari keyakinan kan Arab paling khusus. Artinya orang lebih pilih keturunan Arab daripada Cina. Cina lebih bawah kok pangkatnya. Kecuali Arabnya Kristen. Nah, itu repot deh. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir. Kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Sasaran tembak nih enak nih, iya kan? Biarin aja mereka ngomong radikal-radikal. Ini bahan baku. Kalau terjadi sesuatu nanti, ya kan, rakyat udah bersama yang kepengen perubahan. Nah, harapan kita Pak Ahok bisa membawa kebaikan, bukan bikin kisruh memimpin BUMN. Harapan kita, jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik ya waktu memimpin DKI dengan petantang-petenteng, memaki kiri kanan itu loh. Perubahan, transparansi, dan profesionalitas dalam mengelola manajemen bisa dilakukan tanpa perlu memaki, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang yang dipimpin. Sekali lagi, harapan kita jangan sampai ya, suasana politik sudah kondusif ya, situasi pembangunan juga on the track, semua bahu-membahu bersatu membangun bangsa. Jangan sampai ada gara-gara nilai titik rusak susu sebelah. Jadi harapan saya Pak Ahok belajar betul dari pengalaman memimpin DKI. Jangan maki-maki orang, jangan petantang-petenteng waktu nanti menjadi pimpinan BUMN. Menurut saya Pak Ahok ini masih kontroversi. Sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa. Mestinya Pak Jokowi lebih bijak. Jokowi melakukan reshuffle yang ada permasalahan baru yang muncul, atau Pak Jokowi atau pemerintah mendapatkan beban baru karena calon menteri yang diangkat adalah figur yang bermasalah
yang akhirnya bukan menjadikan solusi tapi menjadi beban bagi masyarakat. Apalagi kita tahu selama yang bersangkutan di Pertamina menjadi komisaris, ya kinerja beliau biasa-biasa saja, tidak ada prestasi. Lalu tiba-tiba ada seorang pejabat yang angkat tangan yang ngomong begini, mohon maaf, itu bukan urusannya Komut. Ini langsung dengan Menteri BUMN. Begitu dia ngomong seperti itu, saya senyum aja. Saya coba bilang sama dirut yang lain, sekali lagi kalian lakukan seperti ini, saya akan ngajukan mundurkan diri atau pecat kalian. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Kita bagaimana bisa ekspor minyak? Orang kita itu net importer kok. Makanya saya katakan, ini juga lucu. Mereka ngotot mau beli ladang minyak di luar negeri. Anda beli minyak di luar negeri itu mahal, cuma dapat dividen. Kalau Anda cuma ambil 10-20% dapat dividen, katakanlah 5%, 4%, 5%. How come you ngutang bond 5%? Bagaimana Anda minta pinjaman uang 5%, lalu beli sesuatu ngarapin dividen 5%? Kalau dibagi dividen, kenapa tidak berpikir untuk eksplorasi? Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi, punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh. Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli minyak di luar. Sama kayak LNG. Sudah tahu laporan dari konsultan 2017-18. LNG akan drop. Apalagi ada Celos gas dari Amerika gitu ya. Murah. Tinggal Anda ambil. Lalu mereka kontrak sampai 45 tahun dengan nilai $34 miliar. Gendeng kan? Dan nggak bisa dibatalin. Lo mau ngamuk, dia todong kita tanda tangan. Saya bilang saya nggak mau tanda tangan, pecat saya aja. Ini udah terjadi. Jadi kita belum lagi beli aset di luar gitu, impairmentnya ratusan juta dolar tiap tahun. Orang beli barang itu ketika barang jadi murah, bos. Saya bilang, saya baca ajaran Warren Buffett aja tahu kok. Cuma baca buku aja ngerti kok. Ini enggak, Pertamina beli orang lagi turun, dia beli paling tinggi itu harganya itu. Ini ada apa? Bangun kilang juga sama. Bangun kilang itu kan ibarat Anda tuh punya mobil Formula 1, Formula 1. Mana boleh pakai sopir go-kart yang bangun, bos? Bagaimana Anda bisa? Lelang yang menangnya Korea SK yang bangun, dibawa-roba, yang lead sekarang Rekin, rekayasa industri, BUMN kita. Makanya My Pertamina itu saya lagi push, ini juga sangat mengecewakan. Saya bilang, harusnya semua itu non-tunai. Makanya Januari saya sudah paksakan semua SPBU non-tunai. Ada beberapa masih menolak. Dan saya sudah paksakan uang promosi harus ditambah di My Pertamina. Kalau Anda mau dapat potongan harga, Anda harus gunakan aplikasi My Pertamina. Pemakai customer bisa 50-60 juta. Bagaimana bisa My Pertamina cuma 1 juta lebih?
Minimum bisa 5-6 juta dong. Nah ini saya kasih KPI pada mereka. You mesti push ini. Saya tidak mau tahu. Makanya My Pertamina sekarang cukup baik. Udah mulai jalan. Jadi Pertamina ini terlalu besar. Terlalu banyak maunya. Dan supaya mungkin ya, cucuk cicit perusahaan itu, Cangkah ini, bisa seenaknya bagi bonus. Tanpa perlu minta izin Dewan Komisaris. Saya tanya, kok bisa bagi bonus cucuk perusahaan sampai 230 miliar lebih untuk 4 direksi? Gila apa? Mereka jawabnya itu enggak. Memang nggak perlu minta izin komisaris kok. Tapi kan ada asas kepatutan. Iya. Masa yang induknya aja cuma dapat 20 miliar ya gue udah marah, gue bilang 20 miliar. Gak bener gue bilang, lu kerja kayak gitu dapat 20 miliar. Tapi kalau kamu kerja bener 50 miliar juga saya kasih. Bagaimana cuma menjual barang rugi bisa dapat segitu? Seenaknya. Jual gas dikasih hutang lagi. Siapa yang nggak mau beli sama kamu? Dikasih cicil. Terus gara-gara berhasil jual dapat bonus. Tapi dia bilang ini tidak menyalahi hukuman. Tidak menyalahi aturan. Kita kan ada BPK lagi kan? Kalian tahu BPK loh? Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, Tuhan pun nggak bisa menghukum siapapun. Jadi kalau BPK menyatakan ada kerugian negara, kamu dipanggil-panggil tuh. Kayak saya tuh dipanggil-panggil. Walaupun akhirnya juga bingung, nggak ruginya di mana gitu loh. Nah inilah, kita ini terlalu banyak oknum. Justru saya bilang, kita kan bicara current account deficit. Ketika Aramco, ADNOC, mereka kan bingung mau jual bahan minyak mentahnya. Jadi idenya itu adalah bagaimana ADNOC, Aramco bangun kilang di kita. Walaupun cuma satu jenis kilang, tapi direksi ngotot. Oh Pak, yield-nya akan turun Pak kalau cuma ngambil satu macam minyak mentah. Emang gue pikirin bukan duit gue yang bangun kilang kok. Kan dia mau cari pasar kita. Terus kemarin alasan lagi minggu lalu, saya udah kesel sama mereka. Alasannya apa? Nanti Aramco ADNOC akan jual minyak mentahnya mahal Pak. Kilangnya dibuat rugi Pak. Kan perjanjiannya kan saya beli BBM-nya dengan harga MOPS. You yang masukin minyak mentah, kamu yang kelola, emang saya pikirin, saya beli aja harga MOPS. Daripada sekarang, kilang kita jualnya bisa 112% dari harga MOPS. Sedangkan pengusaha swasta bisa beli 5% dari MOPS. Ini alasannya bullshit gitu loh. Saya bilang. Ngarangnya itu alasannya. Terus akhirnya dia ngomong nyelutuk gitu. Itu harus bangga dong, patriot dong. Kenapa masih standarnya pakai MOPS? Itu Singapura. Tentu nggak terusin itu asing-asing. Lu gendeng apa? Emang MOPS Singapura yang bikin? Itu kan dari pasar dunia gitu loh. Kenapa lu nggak bicara lu mau beli komputer pakai US dollar gitu loh? Pakai daun aja tuh di kampung. Kayak uang Majapahit aja cuma disuruh yang Menteri BUMN ngawasin. Kalau ditanya lebih efektif mana? Dari awal saya sudah bilang, kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo. Mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Makanya ditaruh di Komut. Makanya saya bilang, selama direkturnya semua mau nurut dan cepat kerjakan, saya happy-happy Komut. Ya cuma kekurangan 55% bayaran aja. Termasuk bonus. Dan saya cuma dapat 45%. Saya nggak masalah lah kalau soal uang. Yang penting Anda mau kerjakan yang saya minta. Jadi kalau Anda ngeyel terus, wah ini masalah. Jadi sekali lagi putusan kan bukan saya. Nggak bisa pemilihan. Dan kalau tanya saya pribadi, Anda lebih suka mana? Saya lebih suka posisi Komut asal direksinya mau kerja, ikutin. Nggak ngeyel, nggak kasih data macam-macam. Kenapa? Saya masih bisa kerja di swasta. Saya masih bisa kasih seminar kayak begini kan relatif kan waktunya lebih kosong. Saya masih bisa bangun bisnis. Tapi kalau saya jadi dirut, wah saya bisa sibuknya setengah mati kan tipe saya bukan orang diem. Bisa terbang kemana-mana untuk ketemu orang gitu. Itu situasi yang saya hadapi. Saya kadang-kadang cepat meledak juga saya nih. Karena hasratnya juga nggak kesampaian. Udah ngalah, nggak mau jadi dirut. Kita udah ngasih tau apa-apa, masih juga lambat. Jadi kalau kita bilang, kita mau jadi, sayangnya saya khawatir.
para direksi semua berpikir, termasuk oknum-oknum di DPR, kalau lu nggak mungkin jadi dirut juga. Karena kalau jadi dirut kan isunya kan kegaduhan di Republik Indonesia. Kita udah mampu produksi B100, sebetulnya seluruh dunia juga bisa mampu produk, kita ada teknologinya semua. Persoalannya adalah ekonomis nggak? Anda mau nggak beli B100 yang harganya 14.000, 15.000 modal? Tapi kita harus punya. Kalau sampai satu saat misalnya, secara logika sih nggak mungkin terjadi. Kalau minyak mentah di atas $100 per barrel, kita juga siap tidak sampai menggerus devisa kita gitu. Itu yang Presiden maksud, kita harus punya ketahanan energi ini gitu loh. Padahal kalau kita bilang teknologi ke depan, orang akan meninggalkan fosil semua. Manusia akan meninggalkan itu. Jadi mau harap minyak naik ke 100 itu saya kira sudah bukan hayalan yang masuk akal lagi. Nah, kita harus berlomba-lomba sekarang bagaimana kita menghemat listrik, PLN segala macam. Sayangnya PLN habis gebuk gede-gedean, PLTU pakai batu bara kan. Begitu ekonomi lesu, mereka nggak bisa nyerap. Orang mau bangun geothermal yang bersih, dia nggak bisa dibayar. Mau bangun yang angin, semua nggak bisa bayar. Yang air juga susah bayar. Karena dia kelebihan dengan janji bangun proyek yang dulu. Hampir semua tambang itu pasti merusak. Makanya secara bertahap, kita mulai mengevaluasi mana yang sumur-sumur tua yang harusnya udah ditutup, tapi masih punya penghasilan, itu kita mau kerjakan dulu sebelum ditutup. Ini pun masih ada persoalan juga soal tutup-tutup sumur-sumur yang ada ini. Yang pasti semua kajian lengkap. Tinggal kita penegakan hukum mau lakukan atau tidak. Kita bukan menghilangkan kerusakan, meminimalisasi kerusakan. Tidak mungkin namanya tambang itu Anda balikkan kembali. Kalau kita lihat dunia kita, dulu mungkin 10.000 tahun juga belum bergeser. Kadang-kadang dunia ini nggak ada manusia lebih hebat sebetulnya. Ini kan tanpa manusia lebih bagus memelihara alamnya. Nah sekarang, hitungan umur manusia bisa merusak alam nih. Jadi bagi kita Pertamina, CSR bagi saya nggak cukup. Bagaimana Anda meminimalisasi, gimana menghasilkan kerusakan ini bisa kasih kesejahteraan orang. Makanya nggak boleh bagi-bagi duit seenaknya di Pertamina. Nggak boleh bagi gaji-gaji seenaknya. Karena akan meninggalkan satu bom waktu. Kalau tanya saya caranya gimana, ahli lingkungan, profesor semua tahu. Tapi nggak bisa bersih, pasti minimalisasi. Pertamina ini semua punya, karena kita bayar konsultan 1,5 triliun satu tahun. Ini saya potong-potong ini. Jadi kalau jadi direksi Pertamina lu bodoh aja bisa ngomong, tau nggak? Karena konsultan yang bikinin semua. One Village, One SPBU, mana pernah dikerjain? Alasannya duit, minjem duit lagi, minjem duit. Sekarang udah ngutang $16 miliar. Tiap kali otaknya minjem duit aja nih, saya udah kesel ini. Minjam duit terus mau akuisisi terus lagi. Saya bilang, gimana cara ngatasi itu? Kita ingin tiap desa itu punya peta shop. Karena kita berbicara logistik supply chain ke depan. Kalau kita berbicara tentang electric vehicle, tentu ini urusan BUMN ya. Kita akan join dengan MinID, dengan PLN. Ini bicara jaringan gitu loh. Kalau Anda bisa motor semua bisa tukar-tukar aki, kita bisa produksi, kita bisa punya supply chain yang baik. Tapi bukannya biaya. Makanya saya menggandeng Mendagri. Karena saya pernah di DPR RI kan. Saya tahu tiap desa itu dapat duit. Bingung pakai duitnya. Saya bilang sama orang desa, lebih baik Anda buka peta shop. Saya jadiin kamu agen minyak dan agen gas. Termasuk kamu bisa punya jaringan untuk produk-produk sembako dan lain-lain nanti. Untuk membantu rakyat mendapatkan barang dengan baik. Dan saya juga lagi nekan sekarang, tapi memang lambat ini direksi ini. Saya udah nggak sabar. Di Amerika Anda punya 911 kan?
Indonesia tuh nggak punya. Kami bisa menyediakan 135 nama sebetulnya. Kita kerjasama dengan Telkom, tinggal tambah seat. Saya pengen seluruh rakyat Indonesia. Anda butuh apa aja, Anda telepon 135. Nanti saya akan Pertamina ngatur. Kirimkan menjadi dashboard kepada pemerintah daerah yang ada. Dan rakyat akan melihat PertaShop itu sebagai tempat berkumpul. Tempat komunitas. Pasangin dengan wifi yang baik, itu dia bisa tempat belajar. Tempat perekrutan orang yang baik juga sebetulnya. Jadi yang penting logistik supply chain harus kita lakukan. Tentu orang akan meninggalkan fosil. Indonesia nggak secepat itu. Nah, kita berharap Pertamina seperti apa? Pertamina nggak mungkin go public. Makanya sekarang kita bagi ke subholding. Kita kalau berbicara market cap 100 miliar dolar. Kalau Anda tidak pernah IPO, bagaimana tahu market cap Anda gitu. Dan itu kan jadi profesional. Jadi Pertamina, anak perusahaan cucu perusahaan, nggak perlu menguasai mayoritas. Yang penting punya hak suara. Ini baru akan jadi profesional. Kita mau jadi konglomerat. Cita-cita saya itu, Pertamina adalah satu contoh model untuk seluruh SOE yang ada. Jadi kita harus masuk seperti itu, dan Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebetulnya. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation, macam Temasek. Itu dalam konsep pemikiran yang kita bawa. Ini mudah-mudahan belum dipecat aja gitu loh. Karena mereka udah anggap saya ini membuat kegaduhan di dalam. Komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena keputusan RUPS menentukan KPI semua itu di Kementerian BUMN. Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya. Kita harus membangun semacam Temasek. Semacam Indonesia Incorporation. Persoalannya presiden nggak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang sebetulnya. Ini BUMN gitu besar, sudah beranak cucu, cicit, sampai cangga, aduh udah seenaknya di bawah itu. Bagi bonus seenaknya. Kita nggak bisa kontrol lagi nih, karena kita nggak punya orang. Nah makanya sebenarnya kita harapkan masuk dengan di Pertamina ini, kita bisa mendapatkan sumber daya manusia gitu. Karena dia relatif lebih baik, lebih pintar semua, perusahaan luar negeri, dia baru bisa dipindahkan ke BUMN yang lain. Nah bedanya apa dengan waktu jadi DPRD beda. Ini mirip-mirip DPRD sama DPR RI. Kalau jadi waktu bupati dengan gubernur, seluruh BUMD saya yang menentukan komisaris dan direksinya sendiri tanpa DPRD. Saya bisa ganti orang suka-suka saya. Tentu saya ganti yang profesional. Nah, di sekarang nggak bisa saya. Semua menteri. Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobbynya ke menteri. Karena yang menentukan menteri. Dan menurut saya, komisaris pun rata-rata kan titipan dari kementerian-kementerian. Dengan mendapatkan tamtim 45%, siapa yang mau bunyi-bunyi kenceng sebetulnya? Itu kayak direktur utama Pertamina dulu, kalau lagi untung gede itu bisa dapat 25 miliar rupiah tamtimnya. PLN lebih gede lagi, bank lebih gede lagi. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis, ini underdog gitu loh. Tapi yang menentukan Kementerian BUMN. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi seperti ini. Kenapa? Kita kencengin, mereka tuh ngeyel, ngeles. Dia kasih kita secuil, data secuil. Saya udah sempat marah kemarin. Lalu apa yang berjaya sekarang? Saya potong jalur birokrasi. Naik pangkat itu mesti pakai kayak pangkat. PLN itu Pertamina reference level gitu. Jadi orang mesti kerja sampai SVP itu bisa 20-an tahun ke atas. Saya potong sekarang. Semua mesti lelang terbuka. Itu pun baru 9 bulan di dalam baru mulai jalan. Itu pun belum ikhlas dijalankan. Orang yang dicopot misalnya dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misalnya gaji 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama? Alasannya dia sudah orang lama. Ya harusnya kan gaji mengikuti jabatan Anda kan. Ya. Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok 75 juta, dicopot nggak ada kerjaan pun dibayar segitu.
Dikasih jabatan, gila aja nih. Terus alasan bisa dituntut. Nah itu yang kita lagi ubah sistem itu. Tentu kita lagi ubah juga, sekarang kita kerjakan tentu transparansi. Hampir semua berita lelang ada di website. Soal mereka mainkan di dalam masih terjadi. Makanya kita mesti ngancam pecat mereka. Dulu kalau jadi bupati, gubernur, saya pecat langsung. Mau dari lurah sampai atas, kalau kamu nggak benar saya pecat. Di sini suruh pecat. Direktur utama, direktur STM ngeyel, nggak mau pecat langsung. Alasan belum ketemu bukti. Ada yang ngatain saya tai, disebarin di WAG semua. Ngatain saya macam-macam. Ini pegawai nih. Saya bilang itu ada sanksinya, ada pasalnya. Dia balas saya, betul nggak? Bapak tuntut dulu di polisi. Udah dapat tuntut, baru boleh pecat. Dari mana main kayak begitu? Nah ini membedakan di situ. Lalu sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga. Masa minta 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina. Itu BUMN juga. Itu sama aja udah dapat Pertamina, nggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun. Jadi ular sanca, ular piton saya bilang. Ini lagi mau nawar lagi. Itu kan saya pikir nggak masuk akal kalau gitu kelola seperti ini. Anda Peruri dapat 10 miliar, 20 miliar sudah bagus. Kalau seluruh BUMN gunakan paperless, tanda tangan digital, disposisi digital, semua nggak bisa main. Saya bisa tracking. Saya bisa investigasi, audit untuk semua surat menyurat. Ini investor kirim surat didiemin berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak dijawab. Nanti saya mau rapat penting soal kilang. Harus jawab saya, berapa investor yang udah nawarin mau kerjasama, kalian diemin. Terus yang udah ditawarin, kenapa tolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit ini. Wah, tetap perlawanan. Tempat saya emosi juga kemarin. Nah, mereka mau mancing saya emosi. Kalau saya emosi, laporan ke presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan. Ahok itu sama saja membuat kekacauan, kekisruan. Kalau nggak ada Ahok kan nggak ada yang ribut. Di Indonesia juga nggak ada yang ribut kok kalau nggak ada namanya Ahok kok. Kalau Ahok nggak ikut kampanye, nggak mau jadi gubernur DKI juga nggak ada yang ribut. Pertamina udah aman-aman, nyaman-nyaman kok. Masuk komun di brengsek satu nih kira-kira. Dekom tuh cuma wajib rapat setahun 4 kali kok. Saya bilang kalau 4 kali, saya ngulang 4 kali komut baru. Perkenalan komut baru. Ya kita tiap minggu rapat. Wajib 1 minggu sekali, tapi bisa 3-4 rapat per minggu. Karena Pertamina begitu besar. Itu yang betul. Jadi sebenarnya yang saya lakukan itu adalah mengubah corporate culture yang salah. Termasuk di Pemda dulu. Semua ini bicara budayanya. Mereka udah menganggap sudah begini dan udah benar. Dan saya tidak mengatakan mereka bodoh ya. Jadi kalau kita tanya menilai mereka itu 3 kemungkinan. Ikut main. Ada dapat komisi, dapat fee. Yang kedua, dia tidak ikut main, tapi dia juga takut mengganggu bawahnya, takut dia terjungkal dari posisi. Ini kan posisi nyaman. Kan tadi mereka udah bangun satu budaya yang datang ribut ini dianggap pengacau, kan? Kan kita kan harmoni nih. Tiba-tiba kamu datang dibikin saya ribut gitu kan? Ya sama kayak pilkada lah. Nggak ada Ahok kan nggak ada yang ribut kok jadi gubernur gitu. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa bukan. Masalah transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut saya, mereka tidak mampu. Tidak mampu itu dalam arti kata gini. Kalau pendidikan banyak orang pintar. Tapi Anda yang pintar kuliah, mau dapat PhD, mau dapat nilai hebat pun, belum tentu Anda mampu memanage sebuah, karena kan ini kan daily basis. Persoalan begitu banyak. Ini persoalan adalah berapa cepat you make a decision. Karena semua problem itu you mesti make decision. Anda nggak bisa ngulur waktu karena time is money. Nah banyak orang nggak mampu membuat decision. Bisa takut atau memang kapasitasnya memang belum mampu untuk megang begitu besar punya persoalan. Doalah supaya di Indonesia ini ladangnya bisa siap untuk benih-benih baik ditaburkan. Jadi kalau tips saya buat untuk cari kerja,
untuk pulang ke Indonesia ya. Kalau ini belum siap, Anda pulang juga kecewa. Yang gaji nggak sesuai, semua nggak realistis gitu. Jadi kalau anak muda mau tip Anda seperti apa, kalau kerja dimanapun, bagi saya yang paling utama adalah nama baik, reputasi baik, lebih berharga daripada segalanya. Anda mempunyai reputasi yang baik, maka karir Anda tidak pernah mati. Bapak saya dulu malah punya pikiran yang jauh lebih sederhana. Ketika dia mau meninggal, saya tanya sama Bapak, Bapak nggak khawatir kami nanti hidupnya bagaimana? Bapak saya jawab saya begitu. Kalau kamu tidak sekolah saja, tidak punya titel, bodoh pun, dia bilang, asal kamu terkenal jujur, saya yakin anak saya akan makan. Karena orang akan menaruh dia jadi penjaga gudang. Dia akan laporkan kepada bos berapa truk yang masuk, berapa barang yang keluar. Jadi kamu tetap akan makan. Dia bilang. Apalagi kamu punya pendidikan, kamu punya otak, punya reputasi, bisa kerja, rajin kerja. Yang utama adalah jujur. Karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolahnya. Kalau kamu punya itu, kamu sampai tua pun nggak mungkin susah. Kalau cuma sekedar punya makanan dan pakaian untuk hidup. Sekarang kita bersyukur ada BPJS juga kan. Minimal kalau kesehatan ada BPJS lah. Walaupun pelayanan belum optimal, tapi Anda udah lumayan. Jadi, rumah bagaimana? Ini cerita konyol. Banyak teman-teman kita yang punya villa, nggak ada yang tungguin, tau nggak? Kalau kamu terkenal jujur dan sehat, banyak yang mau nyuruh kamu tungguin rumahnya, tungguin villanya. Karena kamu jujur, gitu loh. Yang penting kamu sehat. Nah, itu yang Bapak saya yakin, itu yang saya suka cerita sama anak-anak muda. Reputasi yang baik. Ini di atas segala-galanya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit.
Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.